Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah pujian yang kami nyanyikan ini menjadi satu kerinduan yang lahir dari hati kami. Kami merindukan bahwa tempat terbaik dari hidup dan iman kami membuka hidup terbaik ini untuk firman Tuhan bertakhta. Kami berdoa, Tuhan memberkati semua kami yang sudah hadir di dalam peribadahan pada pagi hari ini, baik secara onsite di gereja atau secara online di tempat kami masing-masing. Tuhan menolong kami di dalam anugerah dan kasih yang melimpah ketika kami membuka hati dan diri ini menerima firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus berkarya penuh, mengartikan, memberi hikmat, memampukan kami memahami dengan baik. Sehingga firman yang kami terima, kami dimampukan untuk boleh menghidupinya juga. Hamba Tuhan yang berdiri di tempat ini juga adalah orang yang lemah dan terbatas. Biarlah di dalam anugerah kasih Tuhan semata yang melayakkan hamba menyampaikan isi hati suara Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, Shalom. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Ya, sekali lagi saya bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan melalui Bapak Ibu dan juga Musa yang boleh memberikan kesempatan untuk ini kali kedua ya, khotbah di mimbar ini. Biarlah kita semua terus boleh ada di dalam kasih dan perkenan Tuhan. Saya juga membawa salam dari pengurus dan juga jemaat GKPKR Gedong untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya kita semua selalu di dalam perlindungan kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan satu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini dari kitab Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-29. Kalau Bapak Ibu Jemaat Tuhan sudah dapat bagian ini, saya rindu kita boleh membacanya dengan bersuara bersama karena hanya 2 ayat saja. Yesaya 40 ayat 28 sampai 29, 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, meskipun kita membaca 2 ayat ini seperti yang dipercayakan untuk saya membawanya pada hari ini, namun di dalam khotbah ini saya akan menyinggung beberapa ayat di atasnya dan di bawahnya juga. Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan terkait dengan Allahku Maha Kuasa. Saya ingin saudara dan saya memikirkan tentang bagaimana perjalanan kehidupan rohani kita, bahkan perjalanan kita di dunia ini yang kita secara pribadi telah mengalami dan merasakan dengan sungguh bahwa Allah yang berkuasa telah menyatakan kasih setia dan cintanya yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau saya meminta saudara sharing satu persatu pasti tidak akan habis ya, karena seperti gambaran seorang penulis lagu yang mengatakan kalau untuk mengungkapkan kasih setia Tuhan, bahkan lautan pun tidak mampu cukup menjadi tinta untuk mengungkapkan betapa besar kasih setia Tuhan, bahkan langit pun tidak mampu menjadi kertas untuk menulis semua betapa besar kasih setia dan anugerah Tuhan yang kita alami. Saya berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu awal-awal ketika memutuskan untuk hidup di dalam Tuhan, saya berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu ternyata adalah satu keputusan yang akan hidup di dalam sukacita, kebahagiaan dan tanpa masalah. Karena saya mengimani Allah saya Allah yang berkuasa, berdaulat, dan Allah yang terus ada dan selalu turun tangan di dalam keberadaan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi faktanya tidak demikian, bukan? Meskipun kita mengimani, mengakui kekuasaan, kemahakuasaan Allah yang besar di dalam kehidupan kita, tetapi di dalam menjalani kehidupan ini kita diperhadapkan dengan betapa banyak persoalan, permasalahan hidup yang membuat kita kadang-kadang dari sisi kemanusiaan biasa kita berpikir bahwa benarkah Allah berkuasa? Di manakah Allah? Apakah Allah mengasihi saya? Dan beragam pertanyaan lainnya.
Saudara, terkait dengan hal yang saya katakan ini juga yang dialami oleh jemaat di mana Yesaya menyatakan atau menggaungkan tentang berita kemahakuasaan Allah ini kepada mereka. Saudara dan saya memperhatikan dengan jelas bagaimana kehidupan daripada umat Israel yang 70 tahun. Mereka ada di dalam masa pembuangan dan tidak mudah bagi mereka untuk melewati beragam kelamnya masa yang sulit yang ada di dalam pembuangan itu. Bahkan nyaris mereka bertanya-tanya, benarkah Allah ada di dalam kehidupan mereka? Mereka bertanya-tanya, benarkah Allah yang Maha Kuasa itu tetap berpihak kepada kehidupan orang benar? Mereka berpikir, benarkah Allah yang menciptakan mereka ketika ada di dunia ini akan terus ada dan selalu menyatakan kasih setianya terus menerus di dalam kehidupan beriman orang-orang percaya, secara khusus di dalam konteks umat Tuhan 70 tahun ada di dalam masa pembuangan ini. Dan hari ini saya dan saudara menemukan jawaban yang indah dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa Allah tentu di dalam beragam pertanyaan kemanusiaan kita, sisi kelemahan kita, Dia Allah yang tetap sanggup memberikan semangat, kekuatan kepada kita. Bahkan Dia Allah yang mampu menghancurkan beragam dinding pembatas, bahkan ketidakmungkinan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau manusia biasa untuk menghadapinya. Saudara, ini satu sisi yang begitu luar biasa yang mau Alkitab katakan kepada saya dan saudara tentang betapa besarnya kemahakuasaan Allah yang kita imani dan kita miliki di dalam perjalanan iman ini. Dari poin ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita merenungkan beberapa hal terkait yang menjadi pendasaran bagi kita yang dilihat secara langsung oleh Nabi Yesaya di dalam mengetahui, mengimani, dan menyatakan secara langsung kepada umat Israel tentang konsep kemahakuasaan Allah ini di dalam pergumulan iman mereka. Yang pertama, saya dan saudara melihat bersama bahwa Tuhan kita, Dia adalah Allah yang kekal. Satu atribut Allah yang tidak dapat dipisahkan dari kemahakuasaan Allah. Allah yang kekal. Dan firman Tuhan katakan pada bagian ini, kalau saudara dan saya memulainya dari ayat 27, ada beberapa pertanyaan yang diungkapkan oleh umat Israel terkait dengan kemahakuasaan dan kekekalan Allah ini. Saudara bisa memperhatikannya ketika umat Israel bertanya-tanya, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Satu pernyataan seperti yang saya ungkapkan di pendahuluan tadi bahwa terkesan ada satu pengakuan bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, tetapi Allah yang maha kuasa itu menyelubungkan atau menyembunyikan wajahnya dari kehidupan orang-orang beriman. Allah yang maha kuasa itu berdiam diri saja di saat orang-orang beriman menghadapi beragam kesulitan dan tantangan kehidupannya. Tetapi disinilah saya dan saudara melihat dengan jelas konsep tentang Allah yang maha kuasa ini diungkapkan oleh Yesaya dengan beberapa hal terkait dengan kekekalan Allah ini. Yang pertama, Allah yang maha kuasa ini, Dia Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Satu penyataan, penegasan yang mau memberikan kepada saya dan saudara tentang satu keutuhan, karya penciptaan, tentang kehidupan pribadi manusia yang ditempatkan di tengah dunia ini yang secara utuh diciptakan oleh Allah. Kalau dunia ini secara utuh diciptakan oleh Allah dan manusia dikatakan bahwa diciptakan dan ditempatkan di dalam dunia ini, keutuhan ciptaan Allah dari pergumulan manusia itu tidak dapat membatalkan tentang bagaimana kekekalan dan kemahakuasaan Allah pada poin ini. Jadi dengan kata lain, Yesaya mau mengungkapkan tentang suara hati Tuhan, bagaimana umat Tuhan yang bertanya-tanya tentang kekekalan dan kemahakuasaan Allah di saat mereka ada di dalam pergumulan. Firman Tuhan mau diungkapkan bahwa setitik pergumulan manusia tidak dapat membatalkan bagaimana karya penciptaan dan atribut kekekalan dan kemahakuasaan Allah yang adalah pencipta yang kekal bagi dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, tentang Allah yang kekal ini, firman Tuhan katakan bahwa Dia Allah yang bukan hanya sebatas menciptakan langit dan bumi, namun Dia akan tetap dan terus mengatur segala sesuatu. Saudara perhatikan dengan jelas di ayat 28, tersirat dengan jelas poin-poin ini.
Saudara, ini membawa saya dan saudara pada konsep iman Kristen yang jelas. Bagaimana Allah yang menciptakan kita, dia bukan hanya sebatas menciptakan, tetapi setelah dia menciptakan umat kepunyaannya, dia pun akan terus menerus sampai kekekalan, bertemu muka dengan muka, pemeliharaan kasih setianya akan tetap berlaku. Saudara, tentu ini berbeda dengan konsep yang dibangun oleh pengajaran agama-agama yang berbeda. Konsep tentang Allah yang mereka bawa adalah Allah yang datang dengan satu konsep kalau umatnya mencari Allah, melakukan hal-hal yang baik, mereka dapat menemukan Allah. Berbeda dengan konsep iman Kristen. Sebelum kita melakukan hal-hal yang baik, sebelum kita melakukan apapun yang terbaik dari diri kita untuk Allah, Allah mendahuluinya. Allah yang mencari manusia, Allah yang menyatakan kasih setianya, Allah yang menciptakan manusia. Bahkan setelah dia menciptakan, dia tidak pernah membiarkan ciptaannya sampai kekekalan bertemu muka dengan Allah. Saudara, hal ini diungkapkan dengan jelas oleh kebenaran firman Tuhan tentang Allah yang kekal itu. Allah yang kekal itu dia tidak pernah terukur oleh pemikiran manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, beragam cara diupayakan oleh umat Israel untuk membangun konsep kemahakuasaan Allah itu dengan cara dan konsep berpikir manusia biasa. Kalau Allah Maha Kuasa, dia akan menyatakan kasih setianya, dia tidak pernah menyembunyikan mukanya, dia akan memberikan cahaya pertolongannya dan lain sebagainya. Itu diungkapkan oleh versi kitab Yesaya. Konsep Allah dibangun tentang terkait kemahakuasaan Allah dibangun dengan konsep berpikir manusia. Tetapi pertanyaannya bagi saya dan saudara adalah, apakah ketika manusia berpikir tentang kemahakuasaan Allah, namun di saat tertentu mereka tidak mengalami akan hal-hal yang mereka pikirkan, apakah Allah tidak berkuasa? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Dan konsep ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita luruskan di dalam kehidupan beriman kita. Kadang kita pun sama seperti umat Israel. Kalau kita ada di dalam masalah tertentu, kita akan bertanya, mengapa Allah membiarkan saya ini? Bukankah Allah mengasihi saya? Bukankah atribut dan karakter Allah adalah Allah yang kasih, Allah yang kekal? Kita bertanya, kita berpikir melalui konsep berpikir kita sendiri. Dan itu yang dialami oleh umat Israel. Saudara dan saya dapat melihat dengan jelas di sini. Allah yang maha kuasa, Allah yang kekal, tidak dapat ditentukan atau terukur dengan pikiran kita manusia biasa. Dan ini juga membawa saya dan saudara untuk memahami dan melihat dengan jelas cara memahami bagaimana berpikirnya Allah di dalam konsep iman Kristen kita, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau mengikut Allah itu sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Tetapi yang kita alami adalah tidak sesuai dengan demikian. Maka kadang kita berpikir bahwa oh benar bahwa Allah itu tidak sesuai dengan saya harapkan. Maka benar banyak orang di luar sana mempertanyakan Allahnya orang Kristen itu ada atau tidak. Benar, tidak ada dan sebagainya. Saudara, mari memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Alkitab katakan tidak terduga pengertiannya. Bahkan apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah nyatakan di dalam kehidupan perjalanan iman orang Kristen tidak terduga pengertiannya. Dengan kata lain, firman Tuhan mau mengatakan kepada saya dan saudara bahwa Allah yang maha kuasa membangun rancangan-rancangan indah di dalam kehidupan iman orang percaya. Meskipun di dalam cara berpikir orang percaya sulit untuk dipahami, tetapi Allah yang tidak terduga pemikirannya itu menyatakan karya kekekalan kemahakuasaannya itu dengan cara kerja yang luar biasa di dalam kehidupan orang beriman. Kemudian saudara, tentang Allah yang maha kuasa ini. Dia Allah yang bukan hanya dia Allah yang tidak terduga pengertiannya saat dimana kita merasa Tuhan tidak menyediakan jalan keluar. Tetapi di situ kita melihat dengan jelas Tuhan bekerja dan Tuhan berkarya di dalam kehidupan perjalanan iman orang percaya. Saudara dan saya bisa menemukan dengan jelas sekali lagi. Allah yang tidak terduga pemikirannya, tetapi karya kerjanya
dinyatakan tepat pada waktunya di dalam kehidupan beriman kita. Saudara, izinkan saya bertanya di dalam perjalanan iman saya dan saudara sampai kepada detik ini. Di dalam mengiring Tuhan, apakah kadang-kadang kita memaksakan pemikiran kita untuk kita memahami apa yang menjadi tujuan dan rancangan Allah di dalam kehidupan kita? Terlalu banyak hal kita membangun konsep diri kita, tetapi apakah benar-benar yang kita bangun itu sesuai dengan tujuan dan maksud Tuhan yang mulia itu di dalam kehidupan kita atau tidak? Saya yakin sebagai orang-orang yang beriman, kita tentu diingatkan untuk terus tekun menjalaninya. Seperti yang dilakukan oleh Yesaya, yang diungkapkan oleh Yesaya kepada umat Tuhan. Meskipun mereka bertanya-tanya, meskipun mereka menduga-duga, meskipun mereka berpikir tentang siapa Allah dan bagaimana konsep kemahakuasaan Allah, tetapi Allah tetap menyatakan kasih setia, pertolongannya tepat pada waktunya kepada umat Tuhan selama 70 tahun ada di dalam pembuangan itu. Saudara, poin kedua yang saya dan saudara belajar juga, oke, kita masih ada beberapa poin sebelum masuk ke poin kedua tentang konsep Allah yang kekal ini. Bukan hanya dia tidak mampu untuk diselami dalam pikirannya, tetapi juga Tuhan Allah kita, dia tidak pernah meninggalkan segala rancangannya. Bahkan Tuhan Allah kita, dia menyelesaikan segala pekerjaannya bagi kita tepat pada waktunya. Saudara perhatikan beberapa bagian catatan kebenaran firman Tuhan yang diungkapkan pada bagian ini di ayat 28. Ada tersurat di situ dengan jelas bahwa ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Satu penegasan tentang karya Allah yang dia mau terus melakukannya dari waktu ke waktu, meskipun menjalani atau memperhatikan umat kepunyaannya terus bergumul dengan mempertanyakan tentang iman keyakinan mereka kepada Tuhan. Tetapi pada poin ini Allah tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu terus menerus menyatakan pekerjaan karyanya bagi umat kepunyaannya. Saudara, terkait dengan rancangan karya kerja Allah ini di dalam kehidupan kita, sekali lagi izinkan saya berkata pula kepada kita saudara, bagaimana kita melihat dan memahami kekekalan Allah yang luar biasa ini di dalam perjalanan iman kita. Ketika kita mengetahui bahwa apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan, memang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam Allah. Tetapi percayalah saudara sekalian, dari penegasan kebenaran firman Tuhan ini, Alkitab mau mengatakan kepada saya dan saudara, Allah yang kekal sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Saudara, poin kedua yang kita belajar dari bagian ini juga adalah terkait dengan kemahakuasaan Allah yang digaungkan di dalam kitab Yesaya ini. Allah yang maha kuasa, dia Allah yang memberikan kekuatan, bahkan dia Allah yang menambah semangat. Saudara bisa memperhatikan dengan jelas di ayatnya yang ke-29. Dia Allah yang memberikan kekuatan dan dia Allah yang menambah semangat. Menariknya Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam kasih Kristus. Terkait dengan poin ini, Yesaya memberikan beberapa gambaran bagaimana Allah yang memberikan kekuatan dan menambah semangat ini dengan beberapa gambaran atribut yang dijelaskan dengan tepat pada bagian ini. Saudara, di bagian ini dikatakan bahwa Allah yang memberikan kekuatan dan Allah yang menambah semangat adalah Allah yang tidak membiarkan atau berdiam diri di saat umat kepunyaannya itu ada di dalam pergumulan panjang. Tetapi dia Allah yang membiarkan dirinya, membuka dirinya, bahkan dia Allah yang mau menjangkau umat kepunyaannya supaya membangun suatu relasi bersama dengan umat ciptaan dan kepunyaannya. Saudara, menarik sekali pada bagian ini. Karena dikatakan bahwa dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Bahkan ada gambaran tentang menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam kasih Kristus. Ini memberikan satu makna, satu sikap bagaimana orang percaya mampu melihat secara utuh tentang konsep Allah yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Dan bagaimana orang percaya mampu menghadap Allah dengan cara yang tepat, namun bukan dengan konsep diri sendiri yang dibangun. Ada satu gambaran yang firman Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara tentang bagaimana satu konsep relasi yang Allah sendiri memulainya untuk membangun antara dirinya dengan umat kepunyaannya.
Seperti yang saya katakan di awal tadi Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, bahwa Allah kita adalah Allah yang bukan hanya menciptakan, tetapi Dia Allah yang akan terus memelihara, menyatakan kasih setianya terus menerus di dalam kehidupan kita. Dan ini tergambar dengan satu atribut bagaimana Allah sendiri yang mau membangun satu relasi dengan umat kepunyaannya. Satu gambaran yang jelas bagaimana Ia memberikan kekuatan kepada yang lelah, bahkan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Satu gambaran yang jelas bagaimana umat Tuhan itu berada di dalam kepasifan, tetapi Allah yang bertindak secara aktif menyatakan pertolongan, kasih setianya kepada umat kepunyaannya di saat umat kepunyaannya membutuhkannya. Saudara dan saya bisa melihat dengan jelas. Bahkan pada bagian ini sekali lagi, ini tidak berarti bahwa ketika kita berada di dalam kepasifan kita dan kita tidak berdaya, kita menuntut Allah mendengarkan apa yang menjadi harapan dan seruan kita. Kadang-kadang orang Kristen berkata demikian, bukan saudara? Ya sudah, kalau tidak bisa apa-apa, berserah saja. Pasti Tuhan akan menjawab kita. Kesannya adalah seperti kita sudah mengklaim bahwa kita sedang memaksakan, karena saya tidak berdaya Tuhan. Saya paksa Tuhan di situ untuk menjawab saya, karena saya tidak berdaya. Saudara, tentu Allah yang membangun relasi dengan umat kepunyaannya adalah Allah yang memahami dengan tepat, dengan utuh, apapun itu yang menjadi pergumulan utama dari umat kepunyaannya. Maka mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam kasih dan anugerah Kristus, kita memperhatikan bersama Dia Allah yang membangun relasi dengan umat kepunyaannya ini. Ada beberapa penegasan penyataan yang Alkitab mau katakan kepada saya dan saudara tentang bagaimana Allah yang memberikan kekuatan. Saudara, terkait dengan istilah Allah yang memberikan kekuatan ini, ada satu kata yang digunakan, yaitu kata osma, power itu. Dan ini diterjemahkan lebih dalam lagi tentang makna atau fungsi dari tulang di dalam tubuh manusia. Saudara dan saya bisa membayangkan kalau kita manusia hidup, tetapi kita tidak punya tulang, dan kita hanya punya daging, otot, dan saraf. Apa jadinya saudara? Ya, toel-toel gitu ya. Tidak punya tulang dan hanya punya daging, otot, dan saraf. Sudah senyum-senyum berarti sudah mengupayakan untuk membayangkan dirinya sendiri ya. Jangan bayangkan orang lain, bayangkan diri sendiri. Ya, berdosa kalau membayangkan orang lain. Ya. Dan kata ini saudara yang dipakai di dalam bagian ini untuk menerangkan tentang bagaimana kekuatan Allah yang diberikan kepada umat kepunyaannya. Dengan kata lain, bagian kebenaran firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa perhatikan dirimu hai orang percaya. Bahwa kalau di dalam tubuh fisikmu, kalau tulangmu tidak ada, engkau tidak mampu menjalani segala aktivitas hari-hari hidupmu dengan maksimal dengan kekuatanmu. Demikian juga kekuatan kasih setia Allah di dalam dirimu. Gambaran tentang kekuatan Allah itu digambarkan seperti tulang yang berada di dalam diri manusia. Dia yang menambah kekuatan seperti tulang di dalam diri manusia. Kalau Tuhan tidak memberi kekuatan itu di dalam diri manusia, bagaimana mungkin orang percaya mampu menjalaninya dengan baik tentang seluruh hidupnya ini. Dan ini penegasan yang baik bagi saya dan saudara. Tentang bagaimana satu makna orang percaya yang ada di dalam Tuhan. Memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Dan dengan demikian dia menjadi orang percaya yang tidak mudah ada dan terhanyut di dalam kondisi yang sulit. Tetapi akan menjadi orang-orang percaya yang tetap tahan banting meskipun kondisi yang sulit itu beribu-ribu kali lipat. Karena apa? Kekuatan dari Allah seperti tulang yang menopang diri manusia. Bahkan bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memberikan kekuatan kepada manusia itu, menjadikan manusia itu akan tetap ada di dalam kondisi yang konsisten,
stabil, tidak mudah lelah, tidak mudah lesu menghadapi segala kondisi yang rumit. Tetapi menariknya saya dan saudara, di dalam dunia ini kita tidak mungkin menghadapi, tidak mungkin mengelak yang namanya lelah, lesu, capek, bahkan juga burn out. Benar nggak? Benar, karena kita manusia biasa. Tetapi firman Tuhan katakan, bukan berarti ketika kita mengalami kondisi-kondisi itu, Allah tidak ada bagi kita. Dia Allah yang menopang kita. Dalam kondisi sesulit apapun itu, dalam titik terendah yang kita alami dan tidak sanggup untuk kita menghadapi kondisi itu, firman Tuhan ini mau katakan, seperti tulang di dalam diri manusia yang menopang tubuh fisikmu untuk berdiri kuat dan berjalan. Demikian juga kekuatan kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam diri orang-orang percaya. Saudara, ayat 30 juga, saudara, saya ingin menyinggung bagian ini. Firman Tuhan juga katakan tentang bagaimana kekuatan kasih setia Allah yang berkuasa ini memberikan kekuatan dan menambah semangat di dalam diri orang-orang percaya. Dan firman Tuhan katakan di ayat 30, digambarkan seperti orang-orang muda terpilih. Taruna-taruna muda, orang-orang unggulan, orang-orang yang teruji kualitasnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga potensi intelektualnya teruji dengan baik. Saudara, ketika melihat bagian ini saya jadi teringat Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang muda yang begitu luar biasa yang teruji kualitasnya. Bukan hanya secara fisik, intelektualnya, kepribadiannya. Dan firman Tuhan menggunakan kata yang sama menggambarkan taruna-taruna muda ini. Mereka ada karena mereka telah melewati proses seleksi yang panjang. Dan Alkitab katakan bahkan orang-orang seperti ini yang telah terseleksi, orang-orang berpotensi ini pun ada saatnya mereka akan menjadi lelah dan lesu, bahkan tersandung. Gambaran tentang hal ini mau dikontraskan tentang kasih setia Allah, kekuatan Allah yang diberikan kepada orang percaya. Meskipun ada batasannya bagi orang-orang yang sangat prima sekalipun menjalani hidup ini ada lelah, letih dan lesu, tetapi terkait dengan kasih setia Allah, pertolongan Allah, kekuatan, kemahakuasaan Allah yang diberikan kepada orang percaya, sekali-kali tidak pernah habis. Allah tidak pernah lelah dan lesu memberikan kasih setianya. Allah tidak pernah kekurangan kekuatannya untuk menyatakan kekuatan dan kasih setianya kepada umat kepunyaan yang sangat dikasihinya. Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, hal ini menjadi satu gambaran yang utuh bagi saya dan saudara untuk melihat dengan jelas bahwa sesungguhnya kelelahan kita, sesungguhnya keletihan kita tentu harus kita periksa dari diri kita sendiri. Kalau gambaran tentang orang-orang muda letih lesu, karena ternyata kekuatan itu bersumber dan berkaitan dengan bagaimana inner strength, kekuatan dari dalam yang dimiliki. Orang bisa lelah dan letih dan lesu karena kekuatan dari dalamnya tidak dipupuk dengan baik atau ia menjauh dari sumber kekuatan itu. Maka kekuatan itu akan berangsur-angsur berkurang di dalam dirinya. Maka kalau dari poin awal tadi saya dan saudara sudah menemukan dengan jelas, Allah, Dia Allah yang begitu luar biasa yang berupaya mencari berelasi dengan manusia kepunyaannya. Dia Allah yang sama yang memanggil umat kepunyaannya untuk membangun kekuatan dari dalam itu dengan terus berelasi dengan Dia. Sehingga kekuatan dari dalam itu tetap ada di dalam diri orang-orang beriman. Dan saudara, tentu ini sekali lagi
menggambarkan tentang Allah kita yang tidak pernah lelah, letih dan lesu menyatakan kasih setianya kepada orang-orang percaya. Saudara, terkait dengan poin kemahakuasaan Allah yang luar biasa ini, izinkan saya bertanya juga kepada saudara sekalian, secara khusus mungkin anak-anak muda yang ada di tempat ini. Bagian ini menyinggung tentang keberadaan orang-orang muda yang ada masanya, waktunya, meskipun sangat aktif di dalam beragam aktivitas hari-hari hidupnya, tetapi ada saat-saat tertentu mengalami kelelahan secara mental, fisik, dan sebagainya. Dan tentulah lebih bahayanya lagi adalah mengalami kelelahan rohani. Maka ini menjadi satu perenungan bagi saya dan saudara, secara khusus kita anak-anak Tuhan. Jangan sekali-kali mengabaikan apa yang menjadi persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara, poin ini dari dimanapun dan kapanpun mungkin saya tidak akan pernah bosan untuk menyuarakannya. Bahkan mungkin kalau jemaat Tuhan sering sekali mendengar akan kalimat ini, mereka mungkin akan hafal sekali. Pendeta Rosa kalau ngomong ujung-ujungnya membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Karena memang itu kekuatan yang menjadi inti utama orang percaya. Bagaimana seorang anak Tuhan mampu menghadapi beragam kesulitan seperti yang dialami oleh konteks Yesaya 40 ini. Kalau tidak memiliki kekuatan inner strength itu bersama dengan Tuhan. Maka faktor dari luar dirinya akan menjadi faktor yang membuat dia makin menjauh dan terus mempertanyakan tentang kemahakuasaan dan kasih setia Tuhan. Saudara, terkait dengan poin ini, saya pernah bergumul dengan kondisi mempertanyakan tentang kemahakuasaan Tuhan juga. Di usia yang masih sangat muda belia, saya pun pernah bertanya, benarkah Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan mengizinkan saya ngalamin ini? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan mengizinkan orang tua saya ngalamin ini? Keluarga saya ngalamin ini, kakak-kakak saya ngalamin ini. Karena sekali lagi saya menyadari bahwa kekuatan dari dalam diri itu jauh dari Tuhan sehingga kekuatan itu menjadi lemah. Karena masih terlalu muda belia untuk memahami secara utuh bagaimana hidup tepat untuk melihat kemahakuasaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu. Tetapi hari ini perkenankan firman Tuhan ini menyapa saudara dan saya lagi. Bahwa terkait dengan kekuatan dari dalam ini, mari kita terus mengupayakan terus menerus. Harus secara disengaja untuk melakukan akan poin ini. Harus terus menerus. Sekali lagi, apapun itu kekuatan di luar diri kita, tidak akan pernah mendandingi betapa besar kekuatan kasih setia Tuhan di dalam diri kita. Dan kita mampu memahami dengan utuh ketika kita membangun kekuatan dari dalam itu dengan relasi yang utuh dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Saudara, indah sekali bergaul dengan Tuhan. Indah sekali. Dan saya mau katakan rugi kalau kita mengabaikan itu. Karena terlalu indah. Ada saat-saat kita mungkin tidak memahami maksud dan tujuan Tuhan seperti yang dialami oleh umat Israel. Tetapi dengan bergaul karib dengan Tuhan, hikmat, kasih setia, tujuan Tuhan akan terus Tuhan gaungkan dalam hidup dan diri kita. Kuncinya bangun inner strength itu. Bangun kekuatan dari dalam itu dengan persekutuan yang inti dengan Tuhan. Kemudian saudara, poin terakhir pada bagian ini. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang menantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru itu. Saya menyinggung bagian ini tentang kemahakuasaan Allah ini dengan bagian di mana kitab Yesaya ini memberikan gambaran ilustrasi yang begitu sangat menarik terkait dengan poin Raja Wali. Terkait dengan hal ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Kristus, firman Tuhan katakan bahwa karena orang yang membangun inner strength dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, kekuatannya itu digambarkan seperti Raja Wali. Dan saudara, terkait dengan Raja Wali ini Bapak Ibu saudara, ada 2 tahap penting dalam kehidupan Raja Wali. Tahap pertama bagi seekor Raja Wali,
yaitu Raja Wali akan berjuang untuk mencapai usia 40 tahun di masa hidupnya. Dan setelah 40 tahun masa hidupnya ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Wali itu akan menentukan apakah seekor Raja Wali itu mampu bertahan hidup sampai mencapai usia 70 tahun atau tidak. Dan itu ada di tahap awal ini. Tahap awal ini Bapak Ibu setelah 40 tahun, seekor Raja Wali akan mulai, seluruh tentang struktur tubuhnya akan mulai diperbaharui kembali. Secara khusus, secara fisik, parunya, cakarnya, bulunya akan diperbaharui kembali. Dan di masa itu seekor Raja Wali akan mencari gua-gua yang bagi dia tempat yang sangat nyaman, kurang lebih dengan durasi waktu 150 hari. Dia bersembunyi di dalam gua itu. Dia mematukkan parunya di dalam batu-batu di gua itu untuk menghancurkan moncong parunya atau moncongnya ya. Kukunya dia akan patukan juga untuk menghancurkan kuku-kukunya yang tua. Bulunya dia akan gesek di bebatuan itu untuk meruntuhkan semua bulu-bulunya. Dan butuh waktu 150 hari. Dia berdiam dan dia berjuang ada di dalam gua itu. Saudara, di dalam masa itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seekor Raja Wali akan merasa ada di dalam kondisi yang sangat mencekam. Sakit sekali. Sangat sulit melewati dari masa ke masa. Saudara yang suka peliharaan binatang, saudara tentu memahami. Misalnya anjing. Kalau dia terkena luka saja di kakinya, saya punya seekor anjing di rumah, kami kasih nama Heli. Kalau dia terkena kaki berdarah, padahal kalau kita lihat pun berdarahnya itu juga mungkin tidak terlalu dalam, tetapi dia akan kesakitan, menangis, berteriak, meraung, sampai dia mendapat pertolongan. Dan saya membayangkan bagaimana seekor Raja Wali yang ketika dia berupaya untuk meruntuhkan seluruh bulu-bulunya ini, melepas moncongnya dan kuku-kukunya. Bagaimana dia berada dalam kondisi teriakan kesakitannya untuk melewati tahap itu. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika di tahap ini seekor Raja Wali berhasil untuk melewatinya, dia akan mencapai tahap kedua hidupnya. Bahkan kalau umurnya lanjut dia akan mencapai usia 70 tahun di dunia. Saudara, inilah gambaran yang Alkitab katakan kepada saya dan saudara tentang bagaimana kekuatan kemenangan yang dimiliki oleh orang beriman dengan inner strength yang dibangunnya bersama dengan Tuhan. Kalau seorang pribadi ketika ada di dalam pergumulannya, dia bergulat, bergaul karib dengan Tuhan, membiarkan segala tentang kelemahan-kelemahan dirinya itu dibentuk kembali oleh Tuhan, membiarkan Tuhan yang memperbaiki secara utuh tentang seluruh kelemahan-kelemahan sisi hidupnya itu dibentuk kembali oleh Tuhan. Maka Alkitab katakan dia akan bertahan, membiarkan Tuhan berkarya, dan dia akan naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap yang baru karena dia memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Sekali lagi, kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa ini membuktikan kepada saya dan saudara ketika orang-orang percaya membangun kekuatan di dalam Tuhan melalui inner strength-nya itu, bergumul bersama dengan Tuhan, teguh bersama dengan Tuhan, berjalan dan tidak pernah mengabaikan Tuhan sedetik pun perjalanan imannya. Kekuatan itu akan kembali diperbaharui oleh Tuhan. Apapun itu tantangan, kesulitan, perjuangannya, orang percaya akan mengatakan, Tuhan Allahku adalah Allah yang berkuasa, berdaulat, kekal, takkan pernah berkesudahan, kasih setia Tuhan. Ini yang Allah perkenankan bagi saya dan saudara jalani dalam hidup beriman kita. Pertanyaannya bagi saya dan saudara sekali lagi adalah, bagaimana cara kita untuk tetap bertahan dan melawan kesulitan ini? Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, bangun fondasi inner strength itu di dalam Tuhan.
fondasi firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah mengabaikan kekuatan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dan berulang-ulang saya akan terus mengatakannya. Seorang ibu ketika ada di dalam pergumulan, suaminya tidak bisa berubah dari mabuk-mabukannya. Tidak bisa berubah dari judinya, kebiasaan buruknya. Tetapi di saat ia sudah ada di titik terakhir, ia pasrah untuk menghadapi kondisi suaminya. Ia menyadari kekuatannya ada di dalam Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Dia berlutut kepada Tuhan. Dia memohon Tuhan mengambil kendali. Dia membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan sungguh dengan kekuatan itu, dia berkomitmen. Di saat suaminya sedang mabuk, di saat suaminya pulang dengan kondisi yang tidak stabil, di tengah kondisi dia sedang tidur lelap, dia akan berlutut di bawah tempat tidurnya. Dia akan menumpang tangannya di atas kepala suaminya. Dia akan meminta pertolongan Tuhan nyata kepada suaminya untuk dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Saudara, kekuatan seperti itu tidak bisa datang dari kemanusiaan sisi manusia seorang diri. Kekuatan itu bisa datang karena ada Tuhan yang menyatakannya. Bangun kekuatan itu di dalam Tuhan. Saya tidak tahu apapun itu yang menjadi tantangan kesulitan bagi saya dan saudara, secara khusus Bapak Ibu saudara sekalian. Bisa jadi tantangan kesulitan itu terkait dengan perekonomian hidup kita. Tantangan kesulitan untuk melihat apakah Allah tetap berkuasa itu terkait dengan relasi kita, pekerjaan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara untuk tetap teguh. Kembali membangun inner strength kita. Jadikan fondasi firman Tuhan menjadi dasar utama menjalaninya. Terus memiliki kerinduan yang besar untuk terus mendekat dengan Allah. Jaminan Allah jelas bagi saya dan saudara. Yesus Kristus, Dia Allah yang hidup. Di dalam segala ketidakberdayaannya dari sisi kemanusiaannya, Dia memberikan yang terbaik di atas kayu salib. Dia menuntaskan misi agung Allah. Tetapi di saat balik semua itu, Dia terus membukakan dirinya dan terus mengatakan dengan kemahakuasaan Allah yang besar, Dia terus mengungkapkan, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Bahkan Dia mengizinkan kita memikul beragam pergumulan apapun itu. Tetapi Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Kuk yang kita pikul, beban yang kita pikul, Dia minta kita datang membawa secara utuh kepadanya. Membiarkan Dia bertindak, kemahakuasaannya berdaulat nyata untuk semuanya. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam kasih Kristus. Sekali lagi, di dalam pergumulan pribadi kita, firman Tuhan hari ini mau menegaskan, menyentuh kita secara pribadi. Bukti kemahakuasaan Allah nyata melalui pergumulan pribadi kita. Mohon Tuhan menolong saya dan saudara untuk terus hidup di dalam kebergantungan yang utuh dengan Allah. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setia dan cinta Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima pada hari ini. Tuhan tolong kami, bantu kami untuk memahami dengan utuh maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin ada saat perjalanan iman dan hidup kami seperti orang Israel yang mempertanyakan tentang kasih setia dan kemahakuasaan Allah ketika kami ada di dalam pergumulan-pergumulan tertentu. Tetapi biarkan firman Tuhan hari ini ya dan amin. Menegaskan kepada kami, Allah yang maha kuasa, Allah yang menyatakan pertolongan kasih setianya. Meskipun kami ada di dalam pergumulan yang berat, itu tidak berarti bahwa kemahakuasaan Allah berlalu dalam hidup kami. Tetapi justru kami ada di dalam pergumulan yang berat. Allah mengizinkan kami membangun kekuatan di dalam Tuhan untuk melihat secara utuh. Kekuatan kemahakuasaan Allah selalu ada, terus menerus ada di dalam kehidupan kami.
Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati, biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa terus-menerus menggaung di dalam hati dan hidup iman kami orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.